الحمد لله الحمد لله مصور الخلق والأرحام غافر الذنوب والآثام قابل التوبات والندام الذي جعل الأخوة والاتحاد من أهم تعاليم الإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات والآلام. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله معدن العلوم والإرفان والحكم. اللهم صل وسلم وبارك على خير الأنام حبيبنا وشفينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم نور الظلام وعلى آله وأصحابه وأتباعه من يوم رسالته إلى يوم الختام. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وأحثكم على طاعة الله وطاعة رسوله لعلكم تفلحون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله. كل المسلم على المسلم حرام عرضه وماله ودمه بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada siang hari ini kembali kita bisa hadir di tempat yang mulia ini untuk sama-sama melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu mengerjakan sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan langkah-langkah kaki kita menuju tempat yang mulia ini jadi sababiah Allah menggugurkan dosa-dosa kita, Allah menambahkan kebaikan-kebaikan kita, Allah mengangkat derajat dan kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah yang kita laksanakan di siang hari ini dan juga di hari-hari yang lain seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal kita untuk kehidupan akhirat kelak. Amin 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 ya rabbal alamin. Selanjutnya sebagai khatib al-fakir berwasiat kepada diri khatib pribadi khususnya umumnya kepada para jamaah sekalian, mari selalu kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala hingga mencapai derajat iman dan takwa yang sesungguhnya, yaitu sikap tunduk, patuh, menjalankan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah, karena iman dan takwa inilah modal utama kita dalam meraih keselamatan dan kemuliaan di sisi Allah kelak di yaumil akhir. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, melalui mimbar yang mulia ini saya ingin mengajak hadirin sekalian, hadirin jamaah sekalian untuk mari sama-sama kita mengambil ibrah, kita mengambil hikmah, kita mengambil teladan dari salah satu kisah seorang ulama besar dan karismatik asal Khurasan, yaitu Syekh Hatim bin Ulwan al-Khurasani. Sebutkan bahwa suatu ketika seorang wanita bangsawan datang menemui Syekh Hatim untuk meminta petuah, untuk meminta nasihat, untuk meminta solusi atas persoalan yang dihadapinya. Kebetulan ketika wanita itu sedang menyampaikan permasalahannya kepada sang syekh, tanpa sengaja terlepaslah kentut dari perempuan wanita itu. Suara kentutnya cukup nyaring. Kontan saja wanita ini sangat malu. Wanita ini merasa sangat bersalah. Seketika hancurlah
kepercayaan dirinya seketika runtuhlah harkat martabatnya, apalagi dia seorang wanita bangsawan. Sang Syekh sendiri kaget, ada seorang wanita kentut di hadapannya meskipun tidak sengaja, dan Syekh sadar betul pasti perempuan ini sangat malu, kepercayaan dirinya pasti runtuh, harkat martabatnya juga pasti hancur berkeping-keping. Maka kemudian terpikir oleh Syekh untuk membangkitkan kembali kepercayaan diri wanita ini, untuk memulihkan kembali harkat dan martabatnya, maka sang Syekh pun kemudian memutuskan untuk pura-pura menjadi tuli, untuk pura-pura menjadi peka. Dengan suara yang tinggi dia berkata, "Wahai wanita yang mulia, wahai wanita yang baik hati, keraskan lagi suaramu, tinggikan lagi suaramu. Aku tidak bisa mendengar apa-apa, aku tidak bisa mendengar apa yang kau tanyakan. Tidak tahukah engkau bahwa seminggu yang lalu telingaku ini peka? Sudah seminggu ini telingaku tidak bisa mendengar apa-apa akibat demam yang aku alami, demam tinggi yang aku alami beberapa waktu lalu." Ma'asyiral muslimin, demikianlah demi menjaga harkat martabat, nama baik, kehormatan seorang wanita ini, Syekh Khatim pura-pura menjadi tuli, Syekh Khatim pura-pura tidak mendengar. Itu tidak hanya sehari dua hari, tidak hanya seminggu dua minggu, tidak hanya sebulan dua bulan, tidak hanya setahun dua tahun, tapi itu beliau lakukan selama wanita itu masih tinggal satu kota dengan Syekh Khatim Al-Khurasani. Kebenaran baru terungkap kemudian 15 tahun kemudian, ketika wanita itu meninggal dunia, barulah masyarakat Khurasan mengetahui bahwa sesungguhnya Syekh Khatim Al-Khurasani tidaklah tuli, tidaklah peka, tetapi semata-mata beliau melakukan semua itu pura-pura tuli, pura-pura peka, hanya untuk menutupi aib saudaranya sesama muslim, untuk membela, untuk melindungi harkat dan martabat saudaranya sesama muslim. Karena itulah kemudian oleh masyarakatnya Syekh Khatim Al-Khurasani kemudian diberi gelar khusus, yaitu Al-Asom, yang secara bahasa berarti si tuli, sebuah gelar yang barangkali bila disematkan untuk kita itu adalah menunjukkan penghinaan dan pelecehan kepada kita, si tuli, tetapi justru gelar itu disematkan masyarakatnya sebagai penghormatan dan pengakuan akhlak beliau yang luar biasa atas akhlak beliau yang luhur dan mulia. Ma'asyiral muslimin, apa yang kita bisa ambil dari kisah ini? Begitulah orang-orang masa lalu. Orang-orang masa lalu, mereka kaum muslimin pada masa lalu sanggup berbuat apapun, sanggup berbuat yang sulit bahkan yang susah demi melindungi aib saudaranya sama muslim, demi melindungi harkat, martabat, kehormatan dan nama baik saudaranya sesama muslim. Coba kita bandingkan dengan keadaan kita sekarang ini. Sungguh kita sekarang ini umat Islam, di antara sesama umat Islam dengan sadar bahkan kita sering saling mencaci, saling memaki, saling menghinakan, saling menjatuhkan harga diri, martabat dan lain sebagainya. Kita bisa lihat di media-media sosial itu bagaimana betapa kebencian, ujaran-ujaran yang menyakitkan hati, bahkan fitnah, menjatuhkan harkat dan martabat nama baik orang lain seolah-olah menjadi hal yang biasa. Maka ini jelas bukan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, beliau telah menegaskan, al-muslimu akhul muslim, la yakhunuhu wa la yakdzibuhu wa la yakhdhuluhu. Kulul muslim alal muslim haramun irduhu wa maluhu wa damu. Kata Rasulullah SAW, al-muslimu akhul muslim, seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain. Kulul muslim alal muslim haramun irduhu, setiap muslim yang satu atas muslim yang lain haramun irduhu, haram kehormatannya, haram nama baiknya, haram harga dirinya untuk kita injak-injak, kita nodai, kita rusak nama baiknya. Wa irduhu wa malu, haram harta bendanya untuk kita ambil secara tidak benar. Wa haramun irdu wa damuhu, dan haram juga darahnya untuk kita tumpahkan. Ma'asyiral muslimin, oleh karena itu mari sama-sama kita menjaga hati,
kita menjaga lisan, kita menjaga ucapan. Jangan sampai kita suka menyakiti orang lain, jangan sampai kita suka memaki orang lain, jangan sampai kita suka menghabisi, suka merusak harkat martabat orang lain. Apalagi jangan sampai kita sesama muslim itu kita suka menuduh, melampilkan, memvonis saudara kita sesama muslim dengan sebutan kafir, fasik, munafik ataupun sejenisnya. Sungguh perbuatan-perbuatan semacam itu sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis diriwayatkan Abu Dzar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, memperingatkan kepada kita semua, la yarmi rajulun rajulan bil fiski wala yarmihi bil kufri illa irtadat alaihi illam yakun sahibuhu kadzalik. Tidaklah seseorang itu menuduh saudaranya sesama muslim dengan sebutan fasik, wala yarmihi bil kufri, menuduh saudaranya sesama muslim dengan sebutan kafir, dengan sebutan munafik, dengan sebutan yang buruk-buruk lainnya, illar taddat alaihi, melainkan semua itu akan kembali kepada dirinya. Illam yakun sahibuhu kadzalik, jika apa yang dituduhkannya, apa yang disebutkannya itu tidaklah demikian adanya. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, sebagai penutup khutbah yang sangat singkat ini, mari sama-sama kita merenungkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Darda, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man radda an irdi akhihi raddallahu wajhahu minan nar yaumal qiyamah. Bahwa siapapun yang menjaga, yang melindungi nama baik, harkat, martabat, kehormatan saudara sesama muslimnya, raddallahu an wajhin nar yaumal qiyamah, maka di hari kiamat nanti dia akan dijaga, akan dilindungi oleh Allah dari siksa api neraka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima rahmat, hidayah, taufik dan kekuatan kepada kita untuk mampu melaksanakan hak dan kewajiban kita kepada saudara kita sesama muslim. Mudah-mudahan Allah melimpahkan hidayah, kekuatan kepada kita untuk mampu menjaga ukhuwah, menjaga persaudaraan. Tidak hanya persaudaraan terhadap sesama muslim, tetapi juga persaudaraan terhadap sesama anak bangsa, terhadap sesama anak manusia. Maka insyaallah kita menjadi orang-orang yang selamat, beruntung, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah, ya na'budu wa la ilaha siwa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulillah habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabi hadil ummah wa ala alihi wa ashabihi wa wala wala haula wala quwwata illa billah. Ya ibadallah, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sum'alamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiyyil qadima wa amarakum bidzalika irsyadan lana wa ta'lima. Wa qala ta'ala wa lam yasal qailan alima inna Allah wa malaikatahu
وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم رضى الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين وعلمائنا المتقدمين والمتأخرين وأن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات اللهم أصلح من في صلاح المسلمين وأهلك من في هلاك صلاح المسلمين واغفرنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين واصرف عنا شر مصائب الدنيا والدين اللهم اجعل بلدتنا إندونيسيا هذه بلدة آمنة مطمئنة محمية رحية عز الإسلام والمسلمون فيها وعلت كلمتك فيها ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء